Damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita buka kegiatan rapat kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu pada rapat hari kedua ini. Beberapa orang pengurus sudah hadir. Semoga apa yang kami bicarakan menjadi program kerja 2025 menjadi sesuatu yang dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Berkatilah para pengurus yang lain yang belum hadir, semoga di lain kesempatan dapat hadir, dan berkatilah program kerja kami yang kami rancang ini. Semoga program kerja ini dapat mendukung berkembangnya musik liturgi di tengah kalangan umat, sehingga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap misa dan setiap kegiatan liturgi yang kami hadiri. Semoga Pesparani menjadi alat dan perantara-Mu untuk mengembirakan dan penuh sukacita dalam bernyanyi musik liturgi. Semua doa ini kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cor unum et anima una, satu hati satu jiwa. Quid bene cantat bisorat, Santo Pontianus doakanlah kami. Terima kasih ibu-ibu, saudara-saudara terkasih, karena bapak yang tidak ada kayaknya. Nah, pada rapat hari kedua ini memang rapat itu yang kemarin itu rapat evaluasi itu tahun 2024 dihadiri, ya puji Tuhan ada 3 orang yang hadir, saya, Bu Ana dan Bu Elis. Nah sekarang sudah berkembang untuk rapat program kerja. Terima kasih untuk Bu Melan, Bu Ana, Bu Lina, Bu Ramean, Adrianus, Bu Nela siapa? Tidak ada Nela, Bu Melan, Bu Ramean, Melan. Nyebutnya tadi Nela. Oh, salah dengar. Dan juga Pisia. Nah, jadi kita pada kesempatan ini kita sudah memiliki 3 tim yang nanti itu puji Tuhan kita sudah ada yang namanya tim TOT pelatih ya. Trainer of trainer pelatih. Nah, kemarin di sini ada Bu Ramean ikut, Bu Lina juga ikut ya. Kemudian ada TOT Cipta Lagu, kemarin saya, Bu Ana juga ya ikut, termasuk Bu Ketua, Bu Emiliana. Ya. Kemudian ada pelatih ini ya, pelatih untuk OMK. Jadi pelatih itu saya lihat materinya itu ada pelatih untuk Mazmur anak, ya kan, remaja, OMK, KOR anak, kemudian KOR remaja dan KOR OMK. Nah, puji Tuhan, kota mendapat 13 orang, 2 pengurus dan 11 sahabat ya. Jadi yang dimaksud sahabat itu adalah orang yang dilibatkan oleh LP3K untuk terlibat penuh dalam 5 tahun ke depan. Ya. Jadi sangat sulit memotivasi. Terima kasih untuk Bu Lina, anaknya saya pantau terus akhirnya datang juga ya. Dan mungkin lebih berkembang kali ya setelah ketemu kawan-kawan kan. Suka dia kan? Nah, biasa begitu. Justru langsung nyanyi ya dia. Nah, bayangkan ya. Jadi begini, untuk program kerja ini ya, saya sudah membaca beberapa bidang. Terima kasih untuk mengirimkan program kerja ini. Kemarin juga saya sudah membuatkan stressing point-nya. Sebenarnya untuk program kerja ini tidak jauh dari SK kita itu sebenarnya. Ya. Contohnya ya. Untuk program kerja saya ambil dulu ya untuk. Nah, ini bidang penyelenggara ini yang vital sebenarnya nih. Bidang penyelenggara ini kalau tidak salah ini ketua bidangnya Liling. Ini yang sebenarnya dia harusnya memang ya, karena ini ibaratnya inilah pekerjaan kita sebenarnya tuh. Ya. Karena pekerjaan kita kalau bidang penyelenggara itu tidak ada, itu dampaknya sangat berat. Ya. Nah, makanya bidang penyelenggaraan ini kan ya, Alpira Liling Suryana, Yunita Semestiana, kemudian F Indro, Magda Mailisa Putri. Ya. Magda Mailisa Putri ini baru Januari karena dia KKN ya. Kemarin mau diikutkan juga untuk pelatih tapi dia masih di Putus Hibau. Nah, F Indro ini saya tidak tahu, kemarin katanya alasannya dia guru Immanuel ya. Bu Yunita
apakah dia tadi udah mau WA akan hadir. Karena ini penting nih bidang penyelenggara Pesparani ini, karena dia ada 12 bidang pekerjaan ya yang akan kita lakukan ya. Udah di samping itu piala. Nah, yang harus dilaksanakan oleh bidang penyelenggara itu adalah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pesparani. Karena kita ada Pesparani 2025. Jadi kemarin saya udah komunikasi bahas dengan Bu Ana dan Bu Elis bahwa tidak mudah membuat Pesparani ini karena kita harus begini, yang pertama kita harus memiliki 2 juri itu tingkat kota yang sudah tersertifikasi. Jadi yang mensertifikasi ini itu adalah bidang penyelenggara, harus mengadakan kegiatan. Berarti Januari itu Februari, mau tidak mau 38 pengurus itu harus tersertifikasi untuk menjadi juri. Karena kalau kita buat Pesparani kota itu ya, jurinya tuh 2, itu tersertifikasi oleh kota dan 1 harus juri dari provinsi. Itu perlesnya. Kalau Ya, kota kemarin kita nurunkan siapa? bukan. Belum ada yang sertifikasi untuk juri. Juri ini penting nih. Semua kita pengurus boleh berhak menjadi juri, tetapi harus ada sertifikatnya. Nah, yang mensertifikasinya itu mengadakan kegiatan ini adalah bidang penyelenggara, melaksanakan sertifikasi atau kriteria juri dalam kerjasama dengan lembaga musik gereja nih. Jadi, sertifikasinya itu yang pertama, kita harus bekerja sama dengan provinsi. Kapan bisa memberikan pelatihan sertifikasi kepada kita. Ya. Setelah itu baru diuji. Nah, barulah nanti kalau hasil uji kompetensinya itu bisa jadi juri, keluarlah sertifikat yang dikeluarkan. Kalau dananya misalnya dari kota, berarti tingkat kota. Nah, tetapi sertifikasi juri ini, makanya saya heran juga kabupaten-kabupaten lain tuh kok berani dia melaksanakannya. Enteng jadi Nah, kan. dia langsung ngambil tembak dari provinsi ya. Kita tidak tahu apakah provinsi. Saya pikir kalau untuk sertifikat juri, kalau provinsi itu 2 dari tingkat lokal provinsi, 1 dari nasional, itu minimal. Nah, kalau di kita ini kalau mau mengadakan Pesparani harus 1 dari provinsi, ya, 2 dari kota. Itu minimal ya. Ya, idealnya gitu. Jadi minimal idealnya. Mengapa? Karena kalau ada jam terbang nanti, juri dari kota itu akan kerepotan. Kita hanya mengandalkan provinsi terus. Harus dari pengurus ini kayak jadi juri sertifikat. Sebenarnya Dan yang dari luar. sebenarnya boleh, tapi apakah bisa mengikat mereka? Ayo, ya kan? Mengikat dalam arti Mengikat kalau misalnya kita membutuhkan misalnya Pesparani setiap tahun kan. Dia tiba-tiba kita anggaplah tahun 2025 dia udah tersertifikasi. Tiba-tiba dia pindah pula. Nggak kayak kita yang getar-getir misalnya. Ya kan? Mengapa harus dari pengurus? Tujuannya 1. Karena dia terikat. Nah, begitu, Pak. Misalnya sertifikat. Enggak terlalu banyak nih lombanya. Misalnya Boleh ditinjau juga sih kali, maksudnya di luar pengurus tapi yang kita nilai memang bakal ya itu bisa bisa. kita rangkul saya sih setiap. mikirnya bukan ngambil orang kerugi kayak sih kan memang dia ngelatih. Ya, tapi kan intinya kalau dia mau pilih mana? Apakah dia itu juri tingkat provinsi? Karena provinsi juga Provinsi kan biasanya tuh Pak Aloy. ya, kan? karena dia kan lalu Pak Herman, lalu Bu ya Helen. itu kita serahkan ke mereka. Itu untuk Pesparani provinsi. Tapi nanti ditanya tuh sertifikatnya. Karena waktu mengadakan Pesparani, salah satu hal yang mau diperiksa itu adalah punya ndak jurinya tuh sertifikatnya. Kalau saya lihat kalau di tim saya tuh yang ada chance besar untuk menjadi pelatih itu Pak Frank. Bukan pelatih, juri. Sorry. Juri. Juri untuk pelatih itu beda, Bu. Kalau juri ini Transparan. dia Frans di tim kami. Cuman harus dilatih lagi lah. ya Itu nanti kita bisa ini. Makanya untuk sertifikasi nanti itu semua pengurus tuh nanti itu diikutkan sertifikasinya. Kelihatan kan yang mana. Artinya begini, kita tidak bisa lagi menunggu orang,
maka pengurus dulu yang harus ini. Maka aja bidang penyelenggara ini. Maka kalau bidang penyelenggara ini beberapa kali tidak datang rapat, agak sulit kita koordinasinya. Karena ini penting. Nanti kalau kita mau buat Pesparani, lah kok jurinya semua dari provinsi? Boleh, bagus. Tapi kan tidak ada kader juri dari kota. Karena juri dari kota, itu kan nanti kalau misalnya dia buat tingkat kecamatan atau tingkat paroki, itu 2 jurinya itu dari tingkat kecamatan, 1 dari kota. Karena dia ndak gini, yang sering terjadi itu melompat. Juri udah skalanya tuh nasional, kita suruh ngejuri ke paroki. Itu kan ndak apple to apple gitu Bang maksudnya. Betul, dia itu aktivis paroki. Ini terkadang ini jadi persoalan. Kan begini, masa tanding bola voli nih. Bola voli, lalu kita ambil yang jurinya olimpiade, suruh tanding untuk Kalau itu. Ini daripada kita nunggu batang bimbol, ibaratnya ketua penyelenggara nih sibuk terus, kita inisiasi sendiri ya dulu. Ya itu Daripada tadi. Tunggu. Jadi Januari Itu ini sih. akhirnya udah kerja. Udah sertifikasi gitu Kayaknya ya. sih selain dia sibuk, kayaknya pikiran dia tuh penyelenggara jadi udah mau Udah ada jadi, baru dia Oh, nggak bisa. Iya, maksudnya tuh mungkin pemikirannya tuh jadi semacam dia hanya apa tuh panitia gitu Bang. dikira Makanya ada panitia. SK tuh, berkali-kali saya bilang SK tuh diambil, itu baca belakangnya, disitulah ininya kan. Kemudian ya, dia menentukan dan menetapkan dewan juri. Nah, nanti dia menentukan dewan juri, misalnya untuk core anak. Ini misalnya ada 38 nih dari kita nih. Dia enggak boleh double sebenarnya. Iya, Misalnya jadi Bu masing-masing yang Melan jurian anak, Bu Lina juri anak. Nah, 1 dari provinsi. Nah, itu ditetapkan. jadi nanti jurinya Hmm. untuk remaja beda lagi. Oh, berarti perlu banyak Bang. Loh, memang perlu banyak. Mana mungkin masa kita tanding lalu jurinya itu tak itu tak itu. Nah, begini, nanti terjadi yang namanya iya ya. Benar-benar. Nggak fokus juga. Ah. Benar-benar. Butuh banyak. Kupikir itu cuma 2 tadi kan. Oh. Kalau memang cuma 2 Melan sama Yenza. Iya, memang itu sih enggak bisa. Kalau misalnya kan saya sudah juri untuk cerdas cermat nih. Ya udah, juri cerdas cermat. Saya dengan Bu Emiliana, satunya diambil dari provinsi. Misalnya Bu Ramian juri untuk Mazmur. Ya juri untuk Mazmur. Masalah Bu Ramian ini nanti persoalan bisa Mazmur atau enggak itu beda, Mak. Kan juri itu bukan harus pandai main bola. Juri itu dia bisa menguasai, dia tahu teknik dan sebagainya. Keinginan kita dia itu tahu bernyanyi, bukan itu. Idealnya itu dia Setidaknya dia minimal punya basic dong. ya Gitu. artinya makanya kan dia nggak bagus suara tapi lebih punya baik dia basic bisa. gitu. makanya udah dilatih. Materi lah dia. Udah dilatih nanti oleh provinsi. Misalnya kayak Bu Ana kan, juri untuk Mazmur. Udah bisa. Ya. Bu Ana Lahi nih, karena dia udah ada waktu itu ada ikut dari Mazmur kan tingkat. bukan sertifikatnya, bukan, dia udah ikut pelatihan apa gitu. Nah, Kalaupun saya juri itu saya lebih tertarik ke paduan suara anak kalau juri karena memang mengikuti 10 Nah, tahun di situ. justru itulah Justru sertifikasi itu Gitu kan. kita harus lakukan, dan yang mensertifikasi itu adalah minimal itu provinsi yang menjadi badan sertifikasinya. Ya, kalau memang mau sampai nasional, sertifikat gitu tuh bisa dipakai untuk tingkat provinsi. Biasanya itu jenjang, ada jenjang. Nah, di provinsi sendiri ini belum menjadi perhatian karena dia belum buat ngadakan Pesparani. Sedangkan kabupaten lain itu kan nantilah evaluasi. Ini oke, saya ngerti kompeten nih. Ya kan Pak Mering kompeten untuk menjuri kan. Tetapi juri lokal di tingkat sanggaunya itu mana misalnya? Di tingkat mempawahnya mana? Kan tidak dibebankan semuanya ke provinsi. Kalau begitu kan ya akhirnya enggak ada kaderisasi gitu. Jadi di program kita untuk tahun 2025 nih yang mendesak benar apa tuh? Ini tadi karena kita mau ngadakan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pesparani. Ini bisa Pesparani Landak tuh bulan berapa? Pesparani Landak. Kalau landak itu kemarin kan
2025. Maksudnya bulan berapa dia tuh? Provinsi rencananya ada rencana mengadakan Belanda. Kalau yang menang itu yang menyala itu nomor 2 siapa namanya? Pipi. Bukan Karol itu siapa? Heri Saman. Heri Saman. Heri dan Saman Vincent. bilang kalau menang dia yang ngurus. Berarti Tapi enggak menang kan? Berarti di provinsi. berarti di Sanggau. Enggak di Sanggau dia. Karena Bu Susana menang. Iya, Susana juga Susana yang memang Anduk Sanggau. Jadi dia tuh ya dia dorong kita. Cuman waktu itu saya dengan Dedi itu kalau kita didorong untuk buat Pesparani provinsi, dananya mana? Saya hanya optimis kalau ketuanya itu Pak Edi Rustikam Tono jadi ketua untuk Pesparani provinsi. Kalau dia enggak ketua, mana kita bisa ini nanggung orang makan, menginap. Kalau tidak kita nih kalau untuk yang LP3K itu bukan sebagai panitia loh. Kita nih sebagai pengarah aja. Panitia tuh dari Pemda. Tidak boleh. Kan? Salah persepsi kan. Jadi kalau Pesparani itu jangan salah ini gitu. Ini LP3 provinsi kan mengadakan Pesparani itu dia bilang perkiraan sekitar bulan 6 ke 9 ya kayak gitu. Ya, itu. Lalu yang kita ini buat Pesparani Ya setelah pasca. Setelah kota pasca. dulu. Yang idealnya kemarin kota itu dulu baru provinsi. UM itu ada bilang katanya khusus dibuat audisi dulu ulang khususnya PSW. Begini, kalau dia tidak datang. Gini, kalau kita audisi itu udah londo. Begini saya bilang. Mengapa saya bilang audisi itu londo? Audisi itu memakan waktu lebih lama. Jadi gimana nih? Karena pengalaman kita beberapa kali ya, audisi itu memakan waktu lama. Kemudian yang kedua, ya kan biaya. Kemarin untuk HUT aja itu. HUT itu sebenarnya udah Pesparani saya bilang nih. Iya, Pak. Tapi kok itu udah Jadi Pesparani gampang kan. duitnya, capeknya. jadi kan udah Pesparani kita. Sebenarnya. Pesparani itu kan paling lama lah 3 hari 2 malam. Ini kalau sampai berbulan-bulan tuh bukan Pesparani itu namanya. Itu apa namanya? Liga. Jadi kalau HUT itu benar-benar pesta lah bahagia lah kita. Jangan Ya kalau kayak HUT kemarin pusing. itu sebenarnya hanya ibaratnya itu boleh lomba tapi pun lombanya bukan kayak Yang Pesparani. berat-berat itu. Jadi kalau Pesparani itu sejalan dia. Kayak misalnya kegiatan O2SN tuh. Jadi 3 hari 2 malam cukup pembukaan, habis itu penutupan. Ngapain lalu buatnya mencret minggu ini? Bukan, kita kan karena menyikapi uangnya itu karena kata Bu Ana waktu itu uangnya itu kan harus ada kegiatan. Bertanggung jawab. Mengapa kita tidak siap buat Pesparani? Itu tadi sertifikasi ini tadi nih. Petunjuk teknisnya oke, kita bisa minta dari provinsi, ya kan? Kemudian melaksanakan sertifikasi atau kriteria juri dalam kerjasama dengan lembaga. Ini kan agak repot. Enggak apa-apa. Enggak sih Bokin. Ya kan? Menetapkan dewan juri. Nah, itu penting. Oke lah ya. Kemudian menyelenggarakan festival Pesparani. Nah, ini memang bidangnya. Kalau untuk kota, ya kan? Kemudian bekerja sama dengan panitia penyelenggaraan. Menyusun program kerja penyelenggaraan, merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparani baik persiapan maupun penyelenggaraan. Mendokumentasikan lagu-lagu gereja ini sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi gereja Katolik untuk berbagai keperluan gereja. Mengusulkan instansi pemerintah atau swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan Pesparani. Mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah daerah, menghadiri dan memantau pelaksanaan musyawarah daerah, melayani permintaan lembaga pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Daerah yang membutuhkan pembinaan dan juri pada Pesparani daerah. Jadi Januari itu ini bidang penyelenggara nih. Ini udah fix dia nih. Ya, maksudku daripada bertunggu nak ngomong hanya nunggu kan batang timbul, entah di mana timbul, entah bila timbul tuh, ya udah kita sia-sia. Ya, boleh dicatat dulu. Kalau memang mau diputuskan Pesparani itu setelah Pasca. Itu bagus tuh. Karena kalau ngambil bulan 6 bulan 7 orang udah sibuk libur susah. Bukan, bulan 6 bulan 7 kan Pesparani provinsi. Iya, makanya enggak bisa. Saya bukan enggak mau audisi ya, karena audisi itu berat. Beratnya Jadi mengapa? kalau ada audisi lalu
gimana? Ya dilombakan. Antar paroki boleh, umum boleh, begitu kah? Jadi kita kan kriterianya sebenarnya lomba itu kan per paroki. Per paroki lomba itu. Artinya paroki itu lomba, ya kan? Nah, setelah lomba, ya kan? Ya udah, paroki pemenang itu, ya dia latihan lah. Kita kan nggak bisa lagi mau mengadakan begini ya. Umat nih kayaknya antipati lah dengan audisi itu. Kan beberapa LP3K dari kabupaten kota tuh nggak mau audisi lagi itu. Karena gini, ini kan lomba katanya. Betul, yang dipahamkan oleh Pak Mering ini kita mau cari. Tapi kan hasilnya juga waktu audisi juga di Jakarta pun kita ndak benar-benar baik kan di Jakarta tuh hasilnya. Karena memang setiap provinsi itu dia udah punya standar lah. Nah, artinya Pesparani ini kalau kita sistem audisi itu boleh audisi tapi setelah Pesparani. Orang-orang yang lomba nih kan datang nih. Ya kan? Dia tidak otomatis menjadi wakil. Terus? Dia tetap menang lomba parokinya. Nah, tetapi dia diaudisi kembali untuk membentuk tim yang baru. Nah, bukan dia audisi dulu baru lomba. Kalau audisi dulu baru lomba, ngapa ngadakan lombanya belakangan kan? Jadi yang diaudisi itu siapa-siapa? Yang juara 1, 2, 3-nya kah? Gitu? Ya audisi itu, yang juara 1, 2, 3 itu silakan ikut audisi untuk dibentuk tim baru. Ya kan? Kan kalau memang juara 1, 2, 3 itu memiliki kesempatan. Ya kan? Nah makanya minimal yang ikut setiap perlombaan itu minimal 4 tim. 4 tim. 4 paroki. Iya 4 paroki. Kan 8 paroki kita. Masa lalu buat Pesparani buat Pesparani hanya 1 ya timnya sih. Mungkin lah, pasti Nah, ramai. itu sih. Nah. Sedangkan yang di katedral kemarin ya ramai. Jadi kalau untuk tim yang bisa mewakili paroki, dia harus audisi sendiri di paroki, bukan urusan kita. Jadi hanya 1 paroki itu 1 grup. Tidak boleh 2 grup. Yang terbaik dari paroki itu. Terus aturannya nanti misalnya dia paroki katedral, tapi dia ikut lomba gabung ke paroki Kota Baru itu enggak masalah. Itu enggak masalah, Bu. Yang enggak boleh dia 2. Dia juga paroki katedral, dia juga main di paroki keluarga kudus enggak boleh. Masalah dia mau jadi kor di paroki itu enggak masalah, Bu. Itu kan kita internal kita. Iya. Tetapi tetap kor di paroki itu yang bisa mewakilinya hanya 1 yang terbaik gitu. Hanya mungkin gini kali kalau kesulitannya di paroki itu kan dia ini kan mau milih yang terbaik lah kan. Kalau sempat dia udah audisi di paroki kan dia mungkin ada berapa kelompok kan namanya audisi kan nggak mungkin hanya 1. Jadi kan di kelompok A 1, 2, 3 ini mungkin kan ada yang terbaik. Jadi Yang pasti ya kalau susah pengalaman dia di katedral nurunya. kemarin MRBD nurunkan 1. Hero 1. Ya harus satu-satu ya. Katedral 1. Lupa aku juga BMJ 1. Apalagi lumayan ramai. Lamaris Lebih. Dia 1 ya. Lebih. Jadi urusan dia di paroki sendiri yang mengaudisi itu bukan urusan LP3K. Pokoknya ada undangan, mereka ikut Pesparani. Sebenarnya kalau untuk udah dibentuk yang kecamatan untuk tahun 2026 itu nanti justru dia ada Pesparani tingkat kecamatan. itulah dia yang tugas dia lah. Itu tugas dia nanti itu 2000. Hanya karena kita belum ada. Nah, makanya 2000. Makanya urgenitasnya Januari juga kita harus sudah mendapatkan pengurus. Kemarin kan rapat kemarin ketua sekretaris bendahara di setiap kecamatan. Tetapi bukan pengurus di provinsi atau pengurus di kota. Dia tidak boleh double. Nah itu. Nah jadi ini menjadi persoalan bagi kita. Makanya saya rasa di Januari itu kita harus adakan rapat kerja daerah kalau udah ada dananya, ya kan? Saya mau ngomong dengan Dedi di mana rapat kerja daerahnya, ya 1 hari di hotel mana atau di
rumah retret mana, itu harus ada semuanya. Kalau tidak ada nih nanti kacau kita. Karena kalau kita tidak cepat melakukan sertifikasi juri, tapi ini kan hasil sertifikasi juri ini kan tergantung nanti hasil rapat kerja kita. Apakah kita ini masih mau mengandalkan juri ini? Karena efektivitas juri di provinsi kan masa satu juri menangani untuk 5 lomba kan. Kalau saya lihat di tingkat nasional tuh kan setiap lomba tuh jurinya berbeda-beda gitu. Karena juri itu dia memang beda gitu. Kalau memang kita mau melibatkan pastor ya tidak masalah juga karena memang dia udah punya bidangnya ya. Baik, terima kasih. Itu untuk bidang penyelenggara menjadi perhatian kita. Sebenarnya saya mengharapkan Liling hadir, dia hanya ngasih budget saja ya.